Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fionilau dan NPM saya 2042036. Nama saya Sylvia Ramadhani dengan NPM 2042024. Halo, saya Vera dari kelas 1 AKMA dengan NPM 2042029. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mevi Vanita Yano dari kelas 1 AKMA dengan NPM 2042040. Halo semuanya, pada hari ini kelompok kami ingin menjelaskan mengenai laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, saya yakin kalian semua pasti mengetahui sesuatu mengenai perusahaan yang akan kami bahas, apalagi produk dari perusahaan ini. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan merek ayam goreng ini. Ya, kalau mendengar ayam goreng, pasti merek ini yang pertama kali melintas di pikiran. Apalagi kalau bukan KFC. KFC adalah merek ayam goreng yang terkenal tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia karena KFC adalah world famous fried chicken. KFC sendiri sudah memiliki lebih dari 20.000 gerai di 150 negara. Tapi yang akan kita bahas hari ini bukan KFC-nya, melainkan perusahaan yang menaungi KFC. Yuk kita bahas PT Fast Food Indonesia Tbk. PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia yang didirikan oleh keluarga Gelael pada 1978. Pada bulan Oktober 1979, gerai KFC yang paling pertama dibuka di Jalan Melawai, Jakarta. Kemudian, Salim Group bergabung sebagai salah satu pemegang saham utama pada tahun 1990 dan semakin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perseroan, dan pada tahun 1993, perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta yang sekarang disebut sebagai Bursa Efek Indonesia. Nah, pada saat ini sudah berdiri lebih dari 700 gerai KFC di seluruh Indonesia yang menyajikan berbagai makanan dan minuman lezat. Selanjutnya, mari kita bahas visi dan misi PT Fast Food Indonesia Tbk. Visi PT Fast Food Indonesia Tbk adalah selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan juga fasilitas. Misi PT Fast Food Indonesia Tbk adalah semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingannya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Bisa kita lihat bahwa PT Fast Food Indonesia Tbk benar-benar menjalankan visi dan misi mereka dengan mengeluarkan menu-menu baru yang bervariasi seperti rice box, aneka burger, snack, float, sampai suasana bersantap yang baru, contohnya KFC Coffee Corner, Dessert Corner, hingga layanan drive-thru. Berikut adalah tokoh-tokoh di belakang suksesnya PT Fast Food Indonesia Tbk. Selanjutnya, ayo kita bahas mengenai aset PT Fast Food Indonesia Tbk. Namun sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan aset? Nah, aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Untuk dapat diakui sebagai aktiva atau aset, kekayaan atau sumber daya tersebut harus bisa diukur menggunakan satuan mata uang. Nah, untuk aset sebenarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama, aset lancar atau yang biasa disebut dengan current assets merupakan jenis aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Nah, contoh dari aset lancar adalah kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan juga persediaan barang dagang. Nah, jenis yang kedua adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset atau kekayaan perusahaan yang tidak dapat dilihat atau diukur secara jelas. Nah, aset tidak lancar bersifat tidak dapat diuangkan dalam bentuk tunai dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Yang termasuk dalam aset tidak lancar adalah aset tetap dan aset tidak berwujud. Contohnya seperti hak cipta, merek dagang, tanah, dan juga gedung.
Nah, sekarang yuk kita mulai membahas mengenai aset yang dimiliki oleh PT Fast Food Indonesia Tbk dalam periode waktu 2017 sampai 2019. Berikut adalah statistik deskriptif aset PT Fast Food Indonesia Tbk periode tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan tabel di samping bisa dilihat bahwa total aset perusahaan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu, nilai minimum atau total aset terkecil bisa dilihat pada tahun 2017 dan nilai maksimum atau total aset terbesar bisa dilihat pada tahun 2019. Range atau selisih antara nilai maksimum dan minimum yang juga berarti kenaikan aset dari tahun 2017 sampai 2019 adalah 655 miliar 263 juta 33 ribu rupiah. Nilai tengah atau median dari total aset adalah total aset dari tahun 2018. Nilai min atau rata-rata total aset selama 3 tahun adalah 3 triliun 47 miliar 933 juta 679 ribu rupiah. Bisa dilihat nilai variance dan juga standard deviation yang didapatkan dari data berikut. Nah, fungsi variance dan standard deviation adalah kita bisa mengetahui penyebaran nilai dalam suatu perhitungan. Apabila variance dan standard deviation-nya tinggi, berarti penyebaran angkanya luas dan gap antara nilai angka dan rata-rata cukup besar. Dalam sektor investasi, dipercaya bahwa apabila nilai variance dan standard deviation-nya rendah, maka investasi tersebut akan less risky karena nilai yang konsisten. Berdasarkan grafik di samping, dalam setiap tahun terjadi kenaikan dan penurunan total aset. Hal ini sangat wajar dikarenakan nilai aset dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti depresiasi, impairment, kemudian aset bisa habis terpakai dan juga kemungkinan aset dijual. Berdasarkan pie chart aset 2017 sampai 2019, perbandingan antara aset lancar dan aset tidak lancar selalu berubah dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan pada masing-masing aset. Nilai aset lancar lebih sering naik turun dibandingkan dengan aset tidak lancar. Kesimpulan yang bisa ditarik setelah menganalisa data aset PT Fast Food Indonesia Tbk selama 3 tahun adalah pergerakan aset PT ini sangat baik dikarenakan nilai total aset selalu mengalami kenaikan yang stabil dan konsisten. Apabila dilihat dalam 1 tahun, memang ada kalanya nilai aset menurun namun masih dalam range yang normal dan pada akhir periode total aset selalu lebih tinggi daripada awal periode, yang berarti per tahunnya terjadi kenaikan nilai aset. Kemudian terkait nilai aset lancar yang sering terjadi, kenaikan dan penurunan adalah hal yang wajar dikarenakan faktor depresiasi, impairment, aset terpakai, dan juga aset dijual. Nilai aset tidak lancar cenderung mengalami kenaikan dikarenakan nilai saham atau investasi dan PPE yang juga ikut naik. Apa itu liabilitas? Secara sederhana, liabilitas adalah suatu tanggung jawab, utang ataupun kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan di masa yang akan datang kepada pihak lain seperti perusahaan lain, perorangan, lembaga keuangan, koperasi ataupun bank. Dalam menjalankan usaha, rata-rata perusahaan mengambil liabilitas untuk menjalankan operasional perusahaannya. Dengan begitu, suatu perusahaan pastinya dapat mengembangkan usahanya dengan lebih pesat. Jika suatu perusahaan tidak mengambil liabilitas untuk menjalankan operasionalnya, terutama kepada perusahaan yang asetnya tidak banyak, kemungkinan besar usaha yang telah dijalankan oleh perusahaan tersebut tidak akan berkembang secara maksimal. Angka yang tercantum dari data laporan keuangan disajikan dalam bentuk ribuan rupiah. Angka minimum terdapat di tahun 2018 dan angka maksimal terdapat di tahun 2019. Range dari liabilitas PT Fast Food Indonesia Tbk yaitu sekitar 295 jutaan. Median dari liabilitas terletak di tahun 2017 karena angkanya diurutkan berdasarkan data yang dari terkecil hingga ke terbesar. Jadi, yang berada di tengah-tengah yaitu di tahun 2017. Min atau rata-rata dari liabilitas sekitar 1,5 M. Sedangkan untuk standard deviation dan variance dapat dilihat di PPT ini. Di sini dapat dilihat bahwa liabilitas dari PT Fast Food Indonesia Tbk dari tahun ke tahun tidak menentu karena mengalami peningkatan maupun penurunan.
Namun, atas terjadinya peningkatan ataupun penurunan pada angka liabilitas ini masih dapat dikatakan stabil dan dalam batas yang wajar. Liabilitas PT Fast Food Indonesia Tbk dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Di sini dapat menunjukkan bahwa operasional PT Fast Food Indonesia Tbk berjalan dengan lancar. Tetapi apabila liabilitas pada suatu perusahaan meningkat secara drastis atau angkanya naik dengan banyak, itu tidak baik untuk kesehatan perusahaan. Tetapi jika angka pada liabilitas hanya naik sedikit, itu tidak apa-apa karena tidak terlalu berpengaruh pada suatu perusahaan. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek yaitu suatu kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun. Contoh dari liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha, utang gaji, utang dividen, dan lainnya. Liabilitas jangka panjang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain dalam jangka waktu yang cukup lama. Umumnya pembayarannya di atas 1 tahun. Contoh dari liabilitas jangka panjang yaitu hutang bank, hutang hipotek, hutang sewa jangka panjang, dan lainnya. Berdasarkan data triwulan pada laporan keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk, dapat dilihat bahwa liabilitas jangka panjang lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Di sini menunjukkan bahwa beban tetap yang ditanggung oleh perusahaan lebih banyak. Semakin lama jangka waktu peminjaman dana, maka semakin besar pula resiko yang diterima dari peminjaman dana tersebut. Dan kemudian apabila liabilitas dari PT Fast Food Indonesia Tbk terus meningkat, ini juga akan menjatuhkan nilai saham pada PT Fast Food Indonesia Tbk ini. Liabilitas yang terendah terdapat pada tahun 2018 dan yang tertinggi yaitu di tahun 2019. Di sini pastinya terdapat beberapa faktor-faktor yang terjadi dari peningkatan liabilitas di tahun 2019. Seperti bisa saja mungkin ada beberapa permasalahan keuangan sehingga perusahaan meningkatkan utang-utangnya. Tetapi bisa saja perusahaan menggunakan liabilitasnya ini untuk menambah banyak cabang di beberapa kota-kota Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan yang didapatkan oleh PT Fast Food Indonesia Tbk dalam periode waktu 2017 sampai dengan 2019. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Sebenarnya, tidak hanya hasil dari penjualan. Pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga atas aktiva yang dipinjamkan kepada pihak lain. Selain itu, pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya suatu perusahaan. Apabila semakin besar pendapatan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dinilai semakin maju. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan statistik deskriptif pada pendapatan yang diperoleh oleh PT Fast Food Indonesia Tbk dalam periode waktu 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan data di samping, dapat kita lihat bahwa PT Fast Food Indonesia Tbk mengalami peningkatan dalam pendapatan setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Untuk nilai minimum pada pendapatan yang diperoleh oleh PT Fast Food Indonesia Tbk yaitu terdapat pada tahun 2017 sebesar Rp5.683.924.000, sedangkan nilai maksimalnya terdapat pada tahun 2019 sebesar
rupiah. Dapat kita lihat bahwa range atau selisih dari nilai maksimum dan minimum pada pendapatan yang diperoleh oleh PT Fast Food Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp1.492.428.000. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh PT Fast Food Indonesia Tbk mengalami peningkatan dalam periode waktu 2017 sampai dengan 2019 yaitu sebesar range yang diperoleh. Untuk nilai median atau nilai tengah total pendapatan PT Fast Food Indonesia Tbk terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp6.017.492.356.000. Untuk nilai rata-rata atau min dari total pendapatan pada PT Fast Food Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp6.850.877.000. Sedangkan untuk variance dan standard deviation dapat kita lihat nilainya pada data di samping. Nah, untuk variance dan standard deviation itu berguna untuk melihat penyebaran data pada pendapatan yang diperoleh oleh PT Fast Food Indonesia Tbk. Berdasarkan data-data sebelumnya, dapat kita lihat bahwa PT Fast Food Indonesia Tbk mengalami peningkatan dalam pendapatan yang diperoleh perusahaan mereka. Nah, dapat kita lihat bahwa peningkatan dalam pendapatan ini dapat menjadi tolak ukur bahwa perusahaan tersebut mengalami kemajuan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya adalah penjelasan dalam bentuk data histogram untuk pendapatan yang diperoleh oleh PT Fast Food Indonesia Tbk dalam rentan waktu 2017 sampai dengan 2019. Dari data di samping dapat kita lihat bahwa grafik data histogram dari pendapatan yang diperoleh PT Fast Food Indonesia Tbk mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini merupakan hal yang wajar karena penurunan dalam suatu pendapatan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menurunnya kualitas produk, harga yang terlalu tinggi, ataupun pengaruh tren pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Fast Food Indonesia Tbk dapat memberikan solusi seperti memberikan harga diskon dalam produk-produknya yang dijual kepada masyarakat dan juga memberikan menu-menu terbaru yang sedang tren di kalangan masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan kembali pendapatan perusahaan mereka. Selanjutnya adalah laba bersih. Laba bersih suatu perusahaan merupakan laba atau keuntungan yang telah bersih atau telah bebas dari biaya-biaya kegiatan usaha suatu perusahaan. Laba bersih ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu laba bersih operasional, laba bersih sebelum pajak, dan laba bersih setelah pajak. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang laba bersih sebelum pajak karena data yang saya ambil dari PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan data atau laba bersih sebelum pajak, yang berarti laba bersih yang telah bersih dari biaya-biaya kegiatan usaha, tetapi belum bebas atau belum bersih dari pajak. Berikut merupakan data yang saya ambil dari PT Fast Food Indonesia Tbk. Statistik deskriptif laba bersih. Seperti data yang bisa kita lihat dari samping, bahwa total laba bersih PT Fast Food Indonesia Tbk selama 3 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa terjadi karena adanya total pendapatan yang masuk ke perusahaan lebih besar dibandingkan total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Total laba bersih tertinggi terdapat pada tahun 2019, sedangkan total laba bersih terendah terdapat pada tahun 2017. Sedangkan range merupakan jarak antara total laba bersih tertinggi dan total laba bersih terendah. Kita di samping menunjukkan median atau nilai tengah, mean atau rata-rata, variance atau variasi, dan standar deviasi dari total laba bersih PT Fast Food Indonesia Tbk selama 3 tahun terakhir ini. Dari data di samping bisa kita lihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata total laba bersih selama 3 tahun terakhir ini. Hal ini berarti bahwa ragam atau penyebaran variance atau variasi dari data ini tidak cukup luas dan ragamnya sangat sedikit.
Selanjutnya akan saya sajikan data lebih detail melalui grafik histogram per kuartal setiap tahunnya. Yang pertama adalah tahun 2017. Dari data di samping bisa kita lihat bahwa pada kuartal pertama total laba bersih tidak terlalu tinggi dan kemudian meningkat sedikit pada kuartal kedua, kemudian kembali turun pada kuartal ketiga, tetapi naik lagi pada kuartal keempat. Tahun kedua atau tahun 2018. Seperti bisa kita lihat dari data di samping bahwa pada kuartal pertama nilai dari laba bersih tahun 2018 cukup rendah dan mengalami peningkatan yang cukup drastis sekitar 5 kali lipat pada kuartal kedua. Dan pada kuartal ketiga mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai kerugian, dan pada kuartal keempat kembali meningkat cukup drastis dan menutupi kerugian pada kuartal ketiga. Kerugian ini bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang didapatkan. Bisa saja biaya yang dikeluarkan sangatlah melebihi biaya biasa yang dikeluarkan atau total biaya biasa yang dikeluarkan, sehingga hal ini menyebabkan berkurangnya nilai laba bersih suatu perusahaan. Di tahun ketiga atau tahun 2019, seperti bisa kita lihat pada kuartal pertama nilai dari laba bersih tahun 2019 cukup baik atau cukup normal, dan pada kuartal kedua mengalami peningkatan sekitar 2 kali lipat, dan pada kuartal ketiga mengalami penurunan sekitar 7 kali lipat, tetapi tidak mencapai kerugian, dan pada kuartal keempat kembali naik sekitar 4 kali lipat. Kesimpulan bisa saya berikan dari total laba bersih PT Fast Food Indonesia Tbk selama 3 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019 adalah bahwa total laba bersih perusahaan ini cukup stabil karena setiap tahunnya terus meningkat dan tidak mengalami penurunan. Walaupun pada tahun kedua atau tahun 2018 mengalami kerugian pada kuartal ketiganya, tetapi kerugian ini ditutupi dengan peningkatan yang terjadi pada kuartal keempat, sehingga kerugian ini tidak terlalu mempengaruhi total laba bersih pada tahun 2018. Berdasarkan hasil analisa yang telah kami lakukan dari laporan keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk pada tahun 2017, 2018, dan 2019, dapat disimpulkan bahwa aset, pendapatan, dan laba bersih dari perusahaan ini terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pada liabilitas mengalami penurunan pada tahun 2017 ke 2018, yang dimana ini sangatlah bagus. Tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019, yang memungkinkan nilai liabilitas pada tahun 2020 cukup tinggi. Video presentasi kami tentang analisa laporan keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk dari segi aset, pendapatan, liabilitas, dan laba bersih perusahaan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan penyampaian data. Sekian dari kami, terima kasih.